Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kekuatan di dalam menjalani ibadah berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Melanjutkan kajian tafsir Yasin, para pemirsa, kita masih membahas seputar riwayat ayat pada surat Yasin, inna ilaikum mursalun. Karena turunnya ayat tersebut memiliki beberapa riwayat, meskipun mirip-mirip antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, yaitu dua orang utusan yang diutus oleh Nabi Isa kepada suatu daerah untuk mentauhidkan raja yang ada di daerah tersebut, meskipun dengan redaksi yang berbeda. Pada intinya adalah sama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala, maka kemudian menjawab siapa al-maliku, raja, ya Syam'un, wahai Syam'un. Syam'un ini petinggi Hawariyin yang diutus sebagai utusan ketiga oleh Nabi Isa untuk menyelidiki, sebagai intelijen untuk menyelidiki keberadaan dua orang utusan yang diutus pertama oleh Nabi Isa. Laisa, tidak ada, li, ialah bagiku, angka, dari apa yang telah engkau sampaikan tadi. Apa sirrun, rahasia, maktumun, yang disimpan. Anna ilahana, sesungguhnya Tuhan kami, allati, ya Tuhan, na'budu, yang menyembah siapa kami, la yasma'u, ialah tidak mendengar siapa alladzi, wa la yubsiru, dan tidak pula melihat siapa alladzi, wa la yanfa'u, dan tidak memberikan manfaat siapa alladzi. Di awal Sam'un berkata kepada sang raja bahwasannya seandainya Tuhan yang disembah oleh sang raja dapat melakukan hal yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh dua orang utusan tadi, yaitu bisa menjadikan anak yang awalnya itu tidak bisa melihat, buta matanya karena bola mata pada mata dua anak gulam, pada mata anak ya gulam itu tidak ada dan tempatnya sudah rata seperti dahinya. Kemudian ditantang oleh sang raja untuk bagaimana caranya si gulam tersebut, si anak ini bisa melihat kembali. Maka kemudian dua utusan tersebut berdoa tidak henti-henti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dikabulkan sehingga anak kecil tersebut, gulam, bisa melihat kembali. Kemudian si Sam'un berkata, kalau seandainya Tuhan yang engkau sembah wahai raja bisa melakukan hal yang sama, tentu ada kemuliaan bagi engkau sang raja dan bagi Tuhan yang engkau sembah, begitu. Tetapi raja kemudian menjawab, tidak ada rahasia yang semacam itu. Tuhan yang kami sembah tidak bisa melakukan hal yang demikian, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Nah, itu jawaban dari sang raja. Wa kana, dan ada siapa Syam'un idza dakhala, ketika masuk siapa al-maliku, raja, alal asnami, atas berhala. Ketika sang raja ini mau masuk
menuju berhala, ingin beribadah, yadkhulu maka masuk siapa Syam'un bidukhulihi dengan masuknya Raja. Sam'un juga ikut masuk ke tempat-tempat yang ada berhalanya. Wa yusolli dan sholat siapa Syam'un katsirun hale banyak. Wa yatadarra'u dan tunduk ya penuh khidmah siapa Syam'un hatta dhannu sampai menyangka siapa orang-orang yaitu raja bersama dengan para pengikutnya tentaranya anna Syam'una terhadap sesungguhnya Syam'un ala millatihim ialah atas agama mereka. Si Sam'un ini ikut ritual bukan ikut ritual ya, ikut masuk bersama dengan sang raja ke tempat berhala-berhala yang menjadi sesembahan si raja dan kelompok-kelompoknya itu. Kemudian Syam'un ini sholat, ya sholatnya banyak sekali dan dia melakukan ibadah sholatnya dengan penuh kekhusyuan, ketundukan. Meskipun pada hakikatnya belum tentu si Sam'un ini sholat kepada asnamnya, justru bisa juga sholat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di tempat yang ada berhala-berhalanya begitu. Faqala maka kemudian berkata siapa al-maliku raja li rasulaini terhadap dua utusan tadi, yang qadara jika mampu ilahukuma siapa Tuhan kalian berdua, alladzina yaitu Tuhan ta'budu yang menyembah siapa kamu kalian, annahu terhadap sesungguhnya ilahun Tuhan, ala ihya'il amwati atas menghidupkan beberapa orang mati, aminna maka akan beriman siapa kami bihi dengan alladzi. Pada akhirnya si Malik, si raja berkata kepada dua orang utusan tadi, wahai dua utusan, kalau seandainya Tuhan yang kalian sembah itu dapat menghidupkan orang-orang mati, kami akan beriman. Itu pernyataan statement dari sang raja. Apa kemudian yang terjadi? Waqbikuma dan dengan dua utusan tadi qala berkata siapa dua orang utusan, ilahuna adapun Tuhan kami qadirun ialah maha mampu ala kulli syai'in atas setiap sesuatu. Itu jawaban dari dua orang utusan. Faqala maka kemudian berkata lagi siapa al-maliku raja, inna hahuna sesungguhnya di sana ya di tempat yang berbeda maitan ada orang mati. Mata yang mati siapa mayit mundu sab'ati ayyamin sejak 7 hari. Wa ini dan sesungguhnya aku akhirtu ialah mengakhirkan menunda siapa aku terhadap mayit, walam adfanu dan tidak mengubur siapa aku terhadap mayit hatta yarji'a sampai kembali siapa abuhu bapaknya mayit, wa kana dan ada siapa al abu bapak ghaiban ialah tidak ada. Faja'u maka kemudian mendatangi siapa utusan dan Syam'un ilal mayyiti kepada mayit, wa qad taghayyara dan sungguh telah berubah apa launuhu warnanya mayit. Faja'ala maka kemudian menjadikan siapa dua orang utusan ya da'wa ialah berdoa siapa dua orang utusan rabbahuma terhadap Tuhan dua orang utusan alaniyatan terhadap terang-terangan langsung sekaligus mendoakan secara terang berderang. Nah, kalau memang katanya si raja, Tuhan kalian itu mampu qadirun ala kulli syai', di sana ada mayit. Sudah 7 hari mayit itu belum dikubur dan memang sengaja tidak dikubur karena menunggu bapaknya. Bapaknya belum ada sampai sekarang, katanya sang raja. Kemudian semuanya bersama-sama menuju si mayit dan si utusan, dua orang utusan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mayit ini ya. Dan itu berdoa dilakukan secara alaniyah ya, tidak secara syiriah pelan-pelan misalkan, tidak, tetapi memang dengan suara yang
terdengar oleh semuanya. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Syam'un yad'u halai berdoa siapa Sam'un Rabbahu terhadap Tuhannya Syam'un sirron dengan rahasia. Begitu pula dengan Syam'un, ya, seorang petinggi Hawariyin juga ikut berdoa tetapi bisyirri. Kalau yang dua orang utusan tadi itu bil alaniyah, tetapi kalau Sam'un itu bisyirri. Jadi secara rahasia, seakan-akan tidak ikut andil di dalam proses pembuktian bahwa Allah itu qadirun ala kulli syai', tetapi pada kesempatan dengan rahasia itu Sam'un itu sebenarnya juga banyak memberikan bantuan, ya ikut berdoa maksudnya. Ikut memberi partisipasi, yaitu berdoa bisirri. Fakom maka kemudian berdiri siapa al mayyitu mayyit. Lalu mayyit ini kemudian hidup beneran, berdiri, ya. Menjadi hidup berdiri biiznillah dengan izin Allah tentunya. Ta'ala alaihi mahadur Allah. Faqala maka kemudian berkata siapa mayyit ini sungguhnya aku qaddamtu ialah mati mendului siapa aku sab'ata ayyamin selama 7 hari wa mutu dan mati siapa aku musyrikan dalam keadaan musyrik fa'udkhiltu maka kemudian dimasukkan siapa aku fi sab'ati adwiyatin di dalam 7 beberapa jurang minan nari dari neraka fa ana maka adapun aku uhdiru ialah menakut-nakuti siapa aku kum terhadap kalian semua amma dari sesuatu antum yang ada pun kalian semua fihi ialah di dalam ma fa'amanu maka berimanlah siapa kalian semua billahi terhadap Allah. Tsumma qala kemudian berkata siapa al mayyitu mayyit fatahta abwabis samai maka di bawah beberapa langit faida nadorta maka apabila melihat siapa engkau Ra'aita maka melihat siapa engkau syaban terhadap pemuda hasanal wajihi yang bagus wajahnya yashfa'u yang memberikan siapa namanya memberikan syafaat siapa syab pemuda lihaula istalasati terhadap itulah 3 faqala maka berkata siapa al maliku malik wa minas salasati dan dari yang 3 itu qala berkata siapa aduhum salah satunya yang 3 Syam'una ialah Syam'un wa hadani dan 2 orang ini utusan ini wa asyara dan berisyarah siapa si mayyit ila sahibaihi terhadap 2 orang temannya si Sam'un fata'ajjaba maka kemudian kagum heran siapa al-maliku raja wala ma'alima dan ketika tahu siapa Syam'un anna qaulahu terhadap sungguhnya mayyit qad athara ialah sungguh memberikan efek ada efeknya ada dampaknya ya apa kaul mayyit ya perkataannya si mayyit itu fil malaki kepada raja akhbaru yang memberikan khabar memberikan informasi siapa si anak terhadap Malik ya bila hali dengan keadaannya wada'a dan berdoa mengajak siapa si mayyit itu anak-anak kecil si mayyit itu terhadap raja ilal islami kepada Islam fa amana maka kemudian beriman siapa al maliku raja wa amana dan beriman siapa qaumuhu kaumnya raja wa kafara dan kafir siapa la akhuruna yang lain wa man lam yu'min wa man dan adapun orang lam yu'min yang tidak beriman siapa man soha maka teriak siapa Jibril alaihi salam alaihim atas lam yu'min sayhatan dengan jeritan fahalaku maka celaka siapa orang-orang yang kafir yang tidak beriman. Nah, atas izin Allah Subhanahu wa taala para pemirsa anak kecil yang sudah meninggal selama kurang lebih 7 hari belum dikuburkan karena menunggu ayahnya oleh sang raja menantang 2 orang utusan itu tadi untuk bagaimana caranya si mayit ini bisa hidup. Kalau beneran bisa hidup aku akan beriman katanya sang raja. Kemudian
Dua orang utusan ini berdoa kepada Allah bil alaniyah terang-terangan, dan Sam'un juga berpartisipasi berdoa kepada Allah bisirri dengan rahasia. Kemudian si mayit ini berdiri dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, bahwasannya dia tahu kalau dirinya mati sudah 7 hari, dan dia selama 7 hari itu dimasukkan ke 7 jurang, disiksa dengan api neraka. Maka dengan hal yang demikian, aku ini memberikan peringatan, mewanti-wanti kepada kalian semua, yang kalian semua masih berada dalam posisi sekarang ini, yaitu dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Allah. Untuk apa? Untuk ayo semuanya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Nah, apakah kalian tidak mengerti ya bahwasannya di bawah beberapa langit itu kalian melihat adanya seorang pemuda yang wajahnya itu ganteng, dan memberitahu kepada kalian tentang 3 orang. Ya, 3 orang itu siapa? Ya adalah si Sam'un dengan 2 orang utusan tadi dengan bil isyarah, menunjuknya kepada 2 orang itu dengan bil isyarah. Maka kemudian si Sam'un ini ya juga heran dan kagum ya, karena informasi cerita yang diberikan oleh si mayit ya, anak kecil yang sudah hidup kembali ini, mampu menggetarkan hati si raja, mampu menghipnotis ya perasaan si raja untuk akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi kemudian Sang Malik benar-benar beriman dan kaumnya juga beriman, dan sebagian lagi ada yang masih kafir. Kemudian siapa namanya, malaikat Jibril berteriak ya kepada si kafir itu yang masih memilih untuk tidak beriman dengan jeritan yang keras sekali, fahalaku, maka kemudian celaka mereka. Nah, ini riwayat yang lain tentang latar belakang turunnya ayat di dalam surah Yasin yang berbunyi inna ilaikum mursalun. Maha besar Allah para pemirsa, bahwasannya Allah maha segala sesuatu, dan kita perlu meyakini hal tersebut ya. Meyakini dengan kolbun imani, dengan hati kita, bukan dengan rasionalitas kita. Kadang-kadang memang banyak hal yang menurut rasionalitas kita tidak masuk, tetapi pada hakikatnya adalah ya memang itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat para pemirsa. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.